dia lanjut ngobrol sama si Ical ini, si Onta, bareng ngopi-ngopi. Nah, si Ical pertama ngeliat tuh bang ada orang. Nah, tadinya pengen disapa bang, namanya warga situ takutnya kan. Nah, pas mendekat, tuh si Onta notice kalau badannya itu cuma setengah bang, kayak setengah gini. Nah, pas saya nengok, awalnya saya kayak nggak ngeliat apa-apa. Pas saya detailin lagi, saya ngeliat ke arah tembok, matanya lah bang. Saya tegesin lagi, tapi kayak ada kuncupnya bang. Nah, saya perjelas lagi, akhirnya berwujud bang. Itu berwujud sosok pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menginap di salah satu penginapan di daerah Balaraja. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Ali nih. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan nginep di penginapan ya Bang ya? Di Betul. daerah Balaraja. Ini berapa hari nih Bang? Itu gua nginep 3 hari 2 malam bang di penginapan tersebut. Oke, 3 hari 2 malam. Nah, saat kesana ini tahun berapa nih Bang? Itu tahun 2025 bang. Baru? Kejadiannya di bulan Juni. Baru bang. Baru banget ya, baru beberapa bulan lalu nih. Iya bener bang. Nah, kesana berapa orang Bang? Itu kesana gua 6 orang bang. 6 orang? Iya, Itu semua cowok atau campur? Ya itu 4 orang cowok, 2 cewek. Biasanya yang cewek nih ada yang pacaran nih pasti. Iya 1 orang, bener bang, bener banget. Biasanya 4 cowok ngajak cewek gue Iya, ngajak bener. cewek gue. Bener lagi. Ini kan di daerah Balaraja nih. Ini penginapan nih. Iya. Ini penginapan berupa apa nih? Villa kah atau hotel? Bukan bang, jadi ini tuh sebenarnya kayak bukan penginapan atau apa ya. Ini tuh kayak rumah biasa aja bang. Oh, biasa. Iya, jadi teman gue itu punya saudara emang kebetulan orang sana. Oh. Ya kan dia itu punya mamang dan punya rumah juga yang nggak ditempatin kebetulan. Oke. Jadi maksudnya kita jalan-jalan sekalian ke situ lah. Oh, iya. Kayak Berarti buat nginep. ditawarin, udah nginep sini aja. Iya gitu. betul bang, buat ngirit-ngirit baju. Udah lumayan juga sih ya, 3 Iya, hari. bener. Satu rumah full itu. Iya 1 rumah full. Tempatin di situ. Iya. Berarti yang ngalamin kejadian horor nih semua nih. Semua bang. 6 orang ini. Benar. Cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Iya, Bang. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, yang penasaran sama ceritanya Bang Ali, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi ini kejadian di bulan Juni bang, awal bulan. Jadi ini tanggal 1 kebetulan hari Minggu ya bang. Itu gue lagi libur. Nah nggak lama kawan gue ini ngechat bang, buat ngajakin ngopi-ngopi lah. Oke. Ya kan karena weekend juga. Akhirnya oke lah. Kebetulan gue juga free. Singkat cerita malam akhirnya gue dijemput buat ke warung kopi itu. Dan ternyata di situ udah ada keempat teman gue bang. Ada adik gue juga di situ 1 orang. Itu namanya si Diki dan 2 cewek itu Novi dan Tari. Ternyata di situ kita ngumpul buat ngomongin libur Lebaran bang. Oh, libur lebaran. Iya. Nah kita ngomongin rencana pengen kemana nih karena emang anak-anak ini pengen ngadain. Tadinya pengen naik gunung bang. Tapi setelah berunding dari ke 6 orang ini nggak ada yang pengalaman bang. Karena kan emang resikonya gede juga ya bang. Benar-benar. Naik gunung udah gitu harus punya persiapan yang matang. Dari ke 6 orang ini 1 orang pun nggak ada yang pengalaman. Saya pernah, cuma saya masih ragu lah untuk mimpin ya kan. Kita berunding lagi akhirnya jangan dah, resikonya besar. Nah salah satu teman saya ini si Nopi ngusulin buat kita ke Curug bang, ke puncak. Setelah itu nginep di rumah saudaranya yang ada di Tangerang. Lama kita nyiapin lah, kita beli peralatan seadanya lah, nggak banyak banget kok. Kita kayak belanja
nyari nesting, ya kayak kompor kecil buat di Curug itu. Kan bawa mie instan. Nah setelah itu besoknya kita berangkat bang. Itu berangkat tengah malam. Itu kita berangkat jam 12. Nah kita jalan lah. Di situ kita jalan nyantai bang. Karena emang ada persiapan juga. Ya kan kita prepare juga di malam itu. Sekalian buat jalan ke Bogor. Nah di setengah perjalanan ini kita mutusin buat istirahat lah. Karena emang capek banget perjalanan ya bang ya. Apalagi kita bawa barang berat. Kita lumayan lama istirahat. Akhirnya kita lanjut jalan lagi nih bang. Setelah sekian lama istirahat. Nah akhirnya kita sampai di Curug tersebut di jam 5 pagi kurang lebih. Akhirnya kita nyari tempat buat parkiran motor dan nanya sama warga sekitar. Akhirnya kita dikasih arahan. Di situ juga kita awalnya nanya-nanya buat tempat kayak apa ya? Kayak penginapan gitu awalnya bang. Buat kita nyantai-nyantai dulu lah. Sampai pagi betul base camp. Ada warga sekitar buat nyaranin itu di samping Curug ada saung mas. Kebetulan lagi sepi nih Curug. Kamu pakai aja, emang mau sampai kapan? Oh, paling saya sampai siang sih, Pak. Sampai jam 12 siang. Oh, ya udah pakai aja di situ, Pak. Berapa, Pak, biayanya? Udah nggak usah bayar, yang penting nanti dibersihin aja ya, Mas. Kalau udah pengen itu. Akhirnya oke dah. Akhirnya kita ke situ tuh, Bang. Nah, di jam 5 itu kita mutusin buat makan. Jam 5 pagi. Setelah makan di Curug itu kita tidur bang, karena emang udah capek banget. Setelah itu kita bangun di jam 9 pagi. Nah di jam 9 itu kita masak mie instan. Kita nyantai lagi. Nah teman saya itu udah berenang bang. Si Diki sama si Onta. Itu saya baru dibangunin sama si Nopi buat sarapan. Akhirnya setelah sarapan kita berenang lah bang. Di situ have fun bang. Karena emang view-nya lumayan bagus. Nggak ada pemikiran buat kayak vibes horror lah, karena emang benar-benar hepan lah kita berenang di situ. Di saat kita berenang itu, salah satu teman saya yang perempuan teriak bang, aduh bocor lagi. Nah di situ saya panik, kirain saya kayak kejedot gitu bang, ya kan, aduh bocor lagi. Nah saya lari lah di situ, kayak jebak-jeblok lari dari gimana sih bang, ya kan kayak buru-buru. Kenapa ya? Ini si Nopi bocor, kata si Ical. Si Ical ini cowoknya si Nopi bang. Si Tari. Oh, si Tari. Salah bang. Si Tari bocor di situ. Akhirnya dia berdua naiklah ke belakang saung itu bang, ke belakang pondok. Nah, di situ kita lanjut udah berenang bang. Nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu juga apa yang dilakuin di belakang ya. Yang saya tahu dia cuma ganti pembalut doang. Ya kan. Oke lah kita berenang pokoknya sampai puas lah di situ. Kurang lebih di jam 12 kita nyantai-nyantai bang di situ bang, sambil makan-makan lagi. Setelah dari situ kita beres-beres lah. Udah puas berenang nih bang, ya kan dari Curug. Akhirnya kita beres-beres, kita ke puncak bang, buat kayak ngopi-ngopi lah. Di situ kita ngopi-ngopi, lihat pemandangan di puncak. Nah habis itu baru kita lanjut jalan bang ke Tangerang. Jauh banget ya lumayan. Jauh banget bang. Itu capek di perjalanan makanya. Tapi karena emang masih seneng ya bang ya, udah capeknya udah hilang sih. Nggak kerasa benar. Karena emang belum ada kejadian apa-apa. Masih alhamdulillah lancar lah. Selesai kita ngopi-ngopi di puncak, akhirnya kita jalan lah ke Tangerang. Nah itu jalan lumayan jauh bang, gue lupa berapa jam karena kita sempat nyasar juga. Ya kan. Itu kita sampai di Tangerang itu sore hampir maghrib. Lama banget itu, badan udah capek juga ya kan. Apalagi sempet nyasar. Nah, singkat cerita sampailah di situ. Akhirnya si Nopi ini telepon mamangnya bang, kalau kita ini udah sampai. Setelah beberapa menit kemudian datanglah cowok bang. Kita panggil aja si mamang ya bang. Kan kita salaman, kenalan, maksudnya izin mau nempatin rumah ini. Nah, teman saya ini nanya, Mang, boleh izin Mang di sini Mang nginep buat 3 hari. Oh boleh, pakai aja nggak apa-apa. Yang penting dijaga. Berapa Mang biayanya? Oh sudah, kayak ngomong bahasa Sunda bang. Udah nggak apa-apa, pakai aja nginep di sini. Yang penting nanti dibersihin aja karena emang udah lama bang kosong. Lumayan kotor. Masuklah ke rumah tersebut. Rumahnya gelap bang, karena lampunya itu masih kuning. Bener-bener rumah lama bang.
Ya karena itu emang rumahnya rumah panggung. Akhirnya kita masuk dan ruang tamunya itu lumayan luas. Dan ada 3 kamar, 1 dapur. Kebetulan kita 6 orang buat tidur berdua-berdua. Pas lah ya kan, akhirnya kita milih kamar, kita istirahat di situ. Nyantai-nyantai, ngerokok, ngopi, ngobrol. Dan habis maghrib itu kita mutusin buat keliling situ bang. Kayak buat nyari angin atau ngeliat pemandangan daerah situ. Ya kan lumayan sepi bang. Itu di jam 7 malam aja udah sepi banget. Udah jarang kayak orang kayak di Jakarta lah bang. Beda banget di situ jam 7 malam aja udah sepi. Benar-benar sepi. Di malam inilah bang awal teror dimulai bang. Itu gua tidur berdua sama adik gua bang, si Diki. Si Novi di kamar tengah sama si Tari. Dan di dekat dapur itu ada si Ical sama si Ontah teman gue ini. Gue di kamar pojok sama adik gue ini si Diki. Di tengah itu ada Novi dan si Tari. Di kamar pojok dekat dapur ini ada si Ontah dan si Ical bang. Itu kita istirahat kurang lebih di jam 10 malam lah bang. Itu kita tidur capek banget. Singkat cerita itu gue kebangun bang waktu tidur. Itu gue kebangun di depan kamar gue itu ada meja sama kursi bang. Di situ gue ngeliat samar-samar ada sosok putih perempuan, cuma samar-samar bang. Tapi yang gue lihat ini kayak mimpi bang. Jadi kayak sadar nggak sadar. Dibilang mimpi, kayak sedikit sadar, cuma dibilang sadar kayak mimpi. Kan di situ karena emang posisinya gue capek atau emang karena udah lama perjalanan kali ya bang ya. Udahlah di situ setelah gue ngelihat sosok itu, gue langsung nggak sadar bang. Gue kayak langsung tertidur. Nggak lama gue tidur itu, gue nggak dengar suara teriakan bang, gerabak-gerubuk. Gue keluar kamar karena itu emang gue masih nggak sadar lah bang, kaget nggak dengar suara gerabak-gerubuk. Ternyata itu si Ical sama si Onta bang. Dia berdua itu dari tadi belum tidur di balkon buat ngopi-ngopi karena dia nggak bisa tidur lah. Nah pas di balkon itu dia cerita bang, ngelihat ada salah satu orang pendek jalan dari jauh bang, pakai tudung nggak bang? Topi yang bulat itu kayak petani. Oh iya. Ya itu dia ngeliat bang. Awalnya cuek bang berdua. Dia lanjut ngobrol sama si Ical ini si Onta. Bareng ngopi-ngopi. Si Ical pertama ngeliat tuh bang ada orang. Nah, tadinya pengen disapa bang. Namanya warga situ takutnya kan. Nah pas mendekat, tuh si Onta notice kalau badannya itu cuma setengah bang. Kayak setengah gini. Oke. Ya, di situ dia berdua langsung ngibrit lari sampai gelas kopi itu pecah bang. Aduh. Makanya gue sampai kebangun kayak kaget lah, ya kan. Itu kenapa sih? Dia ngejelasin ke saya sampai gemeteran ya kan. Gue tadi ngelihat orang pakai tudung, tentunya badannya cuma setengah. Ah apaan sih lu? Gue kayak nggak percaya bang. Makasih belum percaya. Lu ini kali salah lihat kali. Sumpah. Akhirnya gue keluar lah bang, itu nggak ada apa-apa bang, aman. Itu gue lupa lagi kurang lebih di jam berapa. Karena emang gue masih setengah sadar juga ya. Baru bangun ya. Iya, akhirnya udahlah kan, mungkin capek kali emang lu belum istirahat. Saya berusaha nenangin aja bang. Di situ saya nggak cerita bang, ya kan karena emang malas juga lah nyeritain kayak gitu. Orang maksudnya saya mikirnya masih mimpi bang. Akhirnya kita lanjut tidur lagi, udahlah bang di malam itu selesai. Kita bangun beda-beda. Itu saya bangun di jam 9 bang. Nah pas saya bangun ini anak-anak yang lain udah pada bangun lah. Nah saya itu nanya, lu mau ke pasar kali nemenin si Nopi? Ah nantilah, badan gue masih capek. Akhirnya itu si Nopi sama si Ontah bang yang ke pasar buat beli ayam waktu itu sama bumbu-bumbu lah buat kita makan. Karena dari kemarin kita makannya mie instan mulu bang. Mie mulu. Ya kan? Kira dia mutusin ke pasar karena emang yang tahu daerah situ cuma si Nopi. Oh iya. Kira saya di situ mandi lah buat ini, nggak lama datanglah dia si Ontah sama si Nopi. Itu dia bawa belanjaan didiemin kurang lebih setengah jam bang. Nah kita ngobrol-ngobrol kayak nyiapin bahan makanan. Ya kan saya nggak tahu awalnya bang. Saya nyium bau bangke. Kata saya ini pada nggak notice apa? Bau bangke dari mana ya? Saya nyium-nyium, ngendus-ngendus. Ternyata dari salah satu plastik bang. Yang dibawa sama si Onta. Lu bawa apa tah? Itu kok bau banget sih? Bau apaan?
kayak bau bangke. Akhirnya dia notice tuh bang, oh iya ya, kok bau banget ya. Itu pas saya buka bang, ayam warnanya udah kuning kayak udah berhari-hari bang. Kayak busuk gitu. Benar, itu udah busuk banget bang. Saya marah-marah di situ bang. Tah, lu yang bener aja beli ayam kayak begini. Dia kaget dong bang, bener-bener kaget. Sumpah demi Allah sampai ngucap bang, sampai sumpah dia. Kalau dia beli ayam itu benar-benar fresh. Dan saksinya itu ya si Novi bang. Iya. Kan karena emang waktu ke pasar si Onta ini beli ayam, ditinggal sama si Novi buat beli bumbu. Enggak lama dijemput lagi di tukang ayam tersebut. Ya kan, nah, si Novi ini jadi saksi bahwa ayam tersebut bagus bang, benar-benar fresh. Akhirnya di situ kayak saya masih nggak percaya lah. Masa iya ayam dari pasar berapa lamanya sih ya kan bang? Kalau dipikir secara logika kan nggak masuk. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget bang. Itu baru ditinggal kurang lebih setengah jam. Itu udah kayak ayam yang nggak dimasukin freezer berhari-hari bang. Kondisinya kering dan ada yang hitam banget, kayak busuk. Di situ saya heran lah. Maksudnya kayak saya bengong. Ini kenapa ya udahlah. Akhirnya si Diki ini ada saya buat apa ya? Nenangin bahwa udahlah biarin aja lah, mungkin kayak ada apa-apa kali. Di situ baru saya buka cerita bang. Semalam ini sebenarnya gue kayak ngeliat sosok perempuan lagi duduk di kursi depan kamar. Baru di situ si Nopi, si Onto sama si Ical pada nengok ke saya bang. Asli gak sih? Lu serius li? Bang, serius asli. Itu gue ngeliat, tapi gue kayak mimpi. Bilang ngeliat sosok itu. Sosoknya kayak gimana li? Nah, gue nggak bisa jelasin nih, bilang. Yang gue lihat itu kayak berbayang, tapi sosoknya jelas bang. Itu nyampingin karena emang dari tempat tidur gue tidur begini bang. Nah dia itu ada di depan gue, arahnya ke samping. Itu sampingnya pintu kamar. Gue jelasin kayak gitu. Gue nggak tahu itu mimpi atau nyata, ya kan. Akhirnya di situ pada buka cerita lah bang. Si Tari ini posisinya udah demam tinggi bang. Yang tadi haid, yang kemarin haid. Itu dia demam. Dia buka cerita juga bang setelah si Onta cerita bahwa semalam ngelihat orang yang badannya setengah itu. Akhirnya si Tari cerita bang bahwa semalam dia itu kena rep-rep. Cuma kayak mimpi juga sama yang saya alamin bang. Itu dia kena rep-rep bahwa didudukin sama sosok perempuan. Itu dia mau gerak nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Itu pokoknya dia lumayan lama bang katanya. Hampir 2 menitan. Itu dia gerak-gerak mau teriak nggak bisa. Nah setelah kena rap-rap itu dia katanya tiba-tiba nggak sadar. Nah dia nggak sadar, akhirnya dia bangun itu di jam 6. Dia cerita itu badannya langsung panas bang semua. Kan akhirnya kayak saya bertanya-tanya ke Sinop, maksudnya ini tempat aman gak sih Nop ya kan? Kita maksudnya kayak kita mikir-mikir nggak ada buat salah apa-apa bang, maksudnya ya kan kita di awal have fun aja, kok tiba-tiba nyampe di rumah ini kok banyak hal-hal nggak jelas ya kan. Di situ kayak saya mulai bertanya-tanya, nanya ke adik saya, nanya ke si Onta, ke si Ical, dan jawabannya pun kayak pada nggak tahu, nggak ada yang seingat kita berenam itu nggak ngelakuin apa-apa bang. Berarti saya mikir awalnya itu rumah ini bang, berarti yang bermasalah. Saya berusaha buat ngelupain, kayak buat nyairin suasana lagi bang. Akhirnya di situ kita mutusin buat makan nasi goreng bang. Nggak jadi makan ayam. Itu saya buang di belakang rumah itu ada kayak lapangan. Pokoknya saya langsung buang di situ karena baunya bener-bener kayak bener-bener maaf kayak bangke bang. Baunya. Itu saya buang, akhirnya masaklah si Nopi masak nasi goreng, kita makan di situ. Nah, singkat cerita lupa lah bang sama kejadian yang tadi kita have fun lagi. Di situ kita berenam keluar naik motor buat nyari kayak pemandangan bang, buat foto-foto di daerah tersebut. Akhirnya kita nyari sawah di situ, kita main lumpur, kita bercanda pokoknya have fun lah bang di situ. Terus kita nyapa-nyapa warga juga di situ kan, kenalan. Nah, kebetulan di situ ada warung kopi, kita ngopi-ngopi lah bang. Nah pas nyampe di tempat kopi itu, ibu-ibu yang punya warung ini nanya bang, kayak pokoknya kayak bahasa Sunda, cuma yang ngerti Sinopi karena saya kurang paham ya bang. Pokoknya bahasa Indonesianya, nih kamu pada dari mana? Sinopi ini jawab, dari Jakarta bu. Ya kan, oh di sini ngapain? Cuma nginep.
Jawab si Nopi ini pakai bahasa Indonesia ya bang. Nginep bu di, kan itu namanya tanjakan Banganga bang. Oke. Sebutannya tanjakan Banganga. Di samping Banganga, si Nopi bilang kayak gitu, Banganga doang. Oh yang mana? Di rumahnya si Mamang. Oh kamu siapanya emang? Saya keponakannya, kata si Nopi. Oh di situ berapa orang emang? Ini bu segini doang, berenam. Berarti kamu yang nempatin sekarang? Iya bu, cuma 3 hari doang. Kan hari Senin juga pulang. Kira si ibu ini kayak diem aja bu. Pokoknya kayak niat kayak nggak mau ngebahas rumah itu lagi lah. Nah, awal saya bodo amat. Tadinya itu saya pengen nanya bang. Cuma saya juga sungkan. Ya. Kayak gimana sih ya? Tiba-tiba baru kenal terus langsung nanya ke horor, kan jauh banget ya bang ya. Benar-benar. Itu akhirnya saya pendem lah. Udah akhirnya setelah foto-foto terus ngopi, kita balik lagi lah bang ke rumah. Di situ kita ya udah kayak biasa bang, aktivitas kayak biasa. Kita main HP, main game, main ML di rumah itu. Di malam kedua inilah bang, itu kita dapat teror lagi. Bahkan bisa dibilang lebih ekstrim lah bang. Masih sore kejadiannya bang, kurang lebih di jam 8:30 atau jam 9 malam lah bang. Itu kita udah capek mata, udah bener-bener ngantuk lah bang lah. Kita berenam udah bener-bener ngantuk karena dari kemarin itu emang kita kurang tidur kondisinya. Karena capek juga akhirnya di situ kita baru mau tidur bang. Itu tepatnya saya sih, sama si Diki ini. Kan akhirnya saya mau tidur, nah nggak lama itu saya udah tidur bang. Badan saya ditepuk sama si Diki. Baru Di situ saya bangun sambil setengah sadar. Dia bilang, lu denger deh, sampai tangannya gemeter dia bang, bangunin saya. Kenapa? Saya bilang, lu denger gak suara? Saya masih cengok bang, suara apa? Mana udah sih tidur. Ntar dulu temenin gua. Badan saya baju saya sampai ditarik-tarik bang, saking paniknya itu dia. Pas saya simak omongannya dia itu nggak lama, ada suara rintihan bang. Ada suara rintihan melengking. Itu suara cewek. Lu denger gak? Itu saya diem bang. Langsung sadar di situ saya. Langsung benar-benar sadar ngedengar suara rintihan itu. Dan gak lama dari suara rintihan itu disusul suara tangisan bang. Oke. Saya ikutan panik juga, ya Allah, apalagi ini ya. Ini kenapa? Akhirnya saya berusaha buat nge-WA si Onta. Tapi checklist 1. Nah, saya nge-WA si Nopi sama bang, checklist 1 juga. Karena emang di situ agak-agak susah juga sih sinyalnya. Untung-untungan lah, paling siang doang yang normal. Di situ udahlah, maksudnya kita berusaha buat tidur, udah cuekin aja lah bang. Ya kan kita berusaha buat tidur aja udah. Nah, saya sama si Diki ini berusaha buat kayak berusaha buat tidur lah, buat ngelupain. Cuma emang bener-bener nggak bisa dibohongin bang. Gua rasa takut itu bener-bener ada. Saya gemeter, kayak berusaha buat merem aja susah. Akhirnya nggak lama setelah kita main HP, saya nggak tahu itu di jam berapa ya bang, kurang lebih di jam 10 atau jam 11 lah. Kan setelah kejadian itu kita nggak dengar suara lagi bang, suara gedoran pintu. Tapi bukan di pintu kamar kita bang. Nah itu nggak tahu di kamarnya si Onta atau di kamarnya si Novi ini sama si Tari. Saya pikir anak 2 ini keluar. Nah pas saya keluar ke kamar, saya buka intip pintunya si Novi pertama, itu dia tidur pulas bang. Dan saya tutup lagi, baru saya ke kamarnya si Onta sama si Ical. Saya buka sama bang, pulas juga. Nah di situ saya mikir, maksudnya ini tadi gedoran dari mana? Saya pikir antara anak 2 ini keluar kamar, ya kan? Nah akhirnya udahlah. Saya di teras dulu sebentar kan, nyebat ngabisin rokok. Nggak lama si Diki ini keluar bang. Nah kita ngerokok lah berdua. Kurang lebih setengah jam, kira kita masuk kamar lagi. Nah nggak lama di kamar, akhirnya saya pengen kencing bang. Ke dapur lah. Itu dapurnya lumayan panjang bang. Nah kita kayak masuk lorong, kamar mandinya ada di pojok. Ada di ujung pojok. Sebelah kanannya itu kayak ada pintu belakang yang langsung tembus ke lapangan bang. Itu malam-malam itu nggak ada lampu bang. Gelap banget berarti? Benar-benar gelap. Karena emang
kebutuhannya sih emang pencahayaannya itu cuma dari lapangan itu bang, karena emang lumayan terbuka dapurnya. Jadi malam itu benar-benar gelap bang. Akhirnya udahlah, bodo amat, saya kencing. Pas saya jalan keluar dari kamar mandi ini, nggak tahu kenapa bang, saya maksudnya pengen nengok ke belakang bang. Bawaannya pengen nengok aja, nggak tahu kenapa. Nah pas saya nengok, awalnya saya nggak ngeliat apa-apa. Bener-bener kosong karena emang gelap ya bang. Bener-bener gelap banget. Pas saya detailin lagi, saya ngeliat ke arah tembok kayu samping pintu. Saya pertama notice ngeliat mata nyala bang. Saya tegesin lagi, tapi kayak ada kuncupnya bang. Nah saya perjelas lagi, akhirnya berwujud bang. Itu berwujud sosok pocong bang. Matanya nyala dan mukanya itu benar-benar kayak nyatu sama gelap bang. Oh, hitam ya? Benar-benar hitam. Nah itu saya notice kain kafannya itu lusuh banget. Dan matanya itu yang bikin saya benar-benar terperangah bang. Matanya benar-benar nyala. Itu nggak tahu kenapa saya pokoknya kayak dipaksa buat ngelihat sosok tersebut bang. Jadi saya kayak mau balik badan nggak bisa, mau ngelangkah mundur nggak bisa. Pokoknya saya kayak dipandangin ke arah muka dia aja bang. Jadi kita kayak disuruh tatap-tatapan sama dia bang. Itu lumayan lama, pokoknya kayak hampir entah 1 menit atau 30 detik lah bang. Di situ saya gemeteran, berusaha buat cabut dari situ, cuma kayak benar-benar nggak bisa bang. Kaki itu benar-benar kepaku. Nggak lama dari situ si sosok ini gerak bang. Jadi geraknya itu kayak bukan lompat atau kayak gimana bang. Jadi palanya itu gerak bang, kayak goyang-goyang palanya doang bang. Dek 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 dek, cuma cepet bang. Ya Allah, di situ saya kalau ngeliat itu, di situ saya balik badan, langsung bener-bener lari sampai jatuh-jatuh bang saya bang. Gila sih. Asli itu saya kalau ingat itu merinding banget. Itu saya jatuh nabrak kayak lantai. Ada kayu yang nggak seimbang. Itu kaki kelingking saya sampai patah bang. Patah bang. Kaki kelingking saya. Itu saya nggak sadar bang, karena emang saking paniknya. Bener-bener panik bang. Akhirnya saya masuk kamar, sampai ngedobrak pintu, bilang, lu kenapa? Udahlah, nanti udah tidur lah. Saya udah nggak karuan bang. Udah bener-bener nggak karuan. Gila maksudnya. Ya Allah, kok jadi begini sih liburannya? Kan itu saya setelah ngeliat sosok itu saya mikir bang, sampai pagi saya nggak tidur. Iya. Padahal badan lagi capek, ya kan, mata ngantuk. Cuma emang bener-bener nggak bisa tidur bang. Pikiran udah kalut kemana-mana. Nah setelah itu saya main HP udahlah. Saya fokusin buat ngelupain kejadian tadi, tapi emang nggak bisa bang. Bener-bener nggak bisa saking takutnya. Kan maksudnya kayak pikiran saya itu selalu maksudnya penuh pertanyaan bang. Ini kenapa ya? Maksudnya rumah ini kenapa sih? Pokoknya bertanya-tanya lah bang lah. Sampai itu kayak saya searching bang. Kayak misalnya kayak tanda-tanda yang rumah angker atau apa, ya kan. Tapi nggak nemuin jawaban juga. Nah nggak lama itu akhirnya si Diki itu bisa tidur, cuma saya nggak bisa bang sampai pagi bang. Di situ nggak kerasa saya main HP, itu saya ketiduran bentar bang. Bisa dibilang nggak nyampe 30 menit itu saya tidur. Tiba-tiba udah kayak agak terang itu bang. Kayak nyorot dari luar kamar sedikit lah. Akhirnya saya kebangun karena ngedengar suara si Tari juga bang. Nah di sini ada kejadian lagi bang. Ya Allah, kali ini si Tari yang ngalamin. Itu si Tari pengen ke kamar mandi juga bang. Itu pagi bang. Pagi. Di jam 6 atau di jam 7 pagi. Itu si Tari ke kamar mandi, itu ada sosok perempuan lagi masak bang. Lagi masak di dapur itu. Udahlah kayak biasa, dia ngelewatin perempuan itu bang. Jadi ngebelakangin. Perempuan itu lagi masak, dia lewat dari belakangnya. Itu dia jalan ke kamar mandi. Dia pikir itu saudaranya si Nopi bang. Ya kan, karena emang itu kita rencananya hari terakhir lah. Ya kan, entah mau beres-beres atau emang apa, ya kan. Udah gitu si Tari ini
ya kayak baru bangun bang. Jadi gimana sih, setengah sadar juga mungkin ya. Dia kencing, akhirnya dia balik lagi tuh bang ke kamar. Setelah itu nggak lama kita akhirnya udah pada bangun lah bang, pada kumpul. Di situ si Tari ini cerita bang, tadi yang masak udah matang belum? Kaget dong si Nopi ya kan. Siapa yang masak? Emang ada yang masak? Tadi gue ngeliat perempuan, gue kira itu saudara lu atau bibi lu yang masak. Si Nopi tambah kaget lagi aja bang di situ. Ah ngaco lu, mana ada? Gue nggak ada bibi di sini. Dan kayak apa namanya ya, si Mamang pun istrinya udah nggak, maksudnya udah nggak ada ya bang ya. Entah bercerai atau meninggal, saya kurang paham. Akhirnya si Nopi ini kayak nanya ke si Tari, lu bener ngeliat orang lagi masak? Sumpah itu jelas banget bang. Dari ceritanya si Tari ini, itu dia ngeliat bener-bener wujud kayak orang bang. Solid gitu. Solid banget. Tapi yang dilihat itu emang kayak bener-bener kayak baju terusan warna putih. Cuma yang dari cerita si Tari ini ya kayak mbak-mbak biasa lah. Ya udah bodo amat maksudnya. Dia tadinya juga emang pengen apa, cuma emang malu mungkin. Si Tari ini emang orang agak inilah, agak cuek. Dikira itu, kata si Tari itu, ini saudara lu no. Makanya gue nanya begini. Ah ngaco lu, mana ada. Akhirnya si Tari ini yang sakit ini udah ngusulin lah, ini kenapa, ini rumahnya bekas apa sih Not? Ya kan, ini rumah nggak bekas apa-apa, maksudnya rumah aman-aman aja, kata si Nopi ini bang. Akhirnya juga saya ngusulin lah bang, gue boleh gak sih ketemu sama si Mamang buat ngobrol, siapa tahu si Mamang paham. Mamang mah paham, emang Mamang tuh jago begini, kata si Nopi. Nah akhirnya di WA lah sama si Nopi. Ya kan, sekalian pengen izin pamit lah bang. Karena emang itu saya udah bener-bener capek bang. Udah bener-bener capek, pengen pulang, udah gak kuat. Udah gak mau kalau sampai semalam lagi di rumah itu. Nggak lama setelah di WA, itu kurang lebih siang lah. Hampir tengah hari itu datang bang. Si Mamang. Kita lagi pada di teras dan dia baru nginjekin kaki masuk ke rumah itu, dia langsung ngucap astagfirullahaladzim. Kaget lagi saya bang, ini lu berenam pada dari mana? Tapi ngomongnya ke si Nopi kayak pakai bahasa Sunda. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja emang. Astagfirullahaladzim, kata dia. Ini si dari mana? Berenam. Baru dijawab sama si Nopi, nggak dari mana-mana bang. Coba dia kayak natapin mata kita satu-satu bang, si Mamang ini. Kaget lah, saya juga kaget lah. Kenapa bang? Saya bilang, kalian pada berenam dari mana? Enggak dari mana-mana, Mang. Di sini banyak banget, kata si Mamang, banyak banget sosok yang datang ke rumah ini, Bang. Oh, oke. Justru ini, Mang, yang saya pengen tanyain, Mang, ke Mamang. Ya kan akhirnya si Mamang ini duduk lah, Bang. Itu saya ngejelasin, Mang, kalau di rumah ini ada apa sih, Bang? Dari pertama kali saya tidur di sini itu saya ditampakin sosok, Bang. Bukan cuma saya, kita berenam, Bang. Boleh tanya sama si Nopi. Si Mamang ini ketawa lah, Bang. Rumah ini nggak ada bisa dibilang nggak ada riwayat apa-apa, Bang. Kosong pun ya udah kosong aja. Cuma emang nggak angker karena views-nya doang aja horor. Cuma rumahnya mah aman-aman aja, Bang. Nah si Mamang balik bertanya ke kita berenam, Bang. Sebelum rumah ini, lu kemana? Kan kita jelasin lah, Bang. Terus saya jelasin, ya kan. Sebelum dari sini kita ke puncak, Mang, ke Bogor. Itu kita berenang di curug berenam. Nah, si Mamang ini langsung ngomong ngegas, ya Bang. Lu ngapain di curug itu? Kita lihat-lihatan, Bang, berenam. Kenapa ini, ya kan? Nggak ngapa. Saya inget-ingetan nggak ngapa-ngapain. Kita cuma berenang. Padahal kita pergi pun diberesin tempatnya. Akhirnya nggak lama si Tari ini jujur, Bang. Yang tadi saya ceritain itu, Bang. Pas kita lagi pada berenang, itu kan dia teriak, Bang. Aduh, bocor lagi. Nah, itu dia haid, Bang. Oh ya. Dia itu pokoknya kayak tembus, saya nggak ngerti lah, Bang. Akhirnya itu dia kayak entah ganti pembalut atau apa, dia bebersih ke samping pondok, Bang. Ya kan, ke samping saung yang ada di curug itu. Ini cerita dari dia bersih-bersih. Karena bekas yang headnya itu entah
mohon maaf kayak telah dalam atau apa, saya kurang paham ya bang ya. Pokoknya yang bekas darah head itu dia buang di belakang pondok bang. Oke, ya. Di situ si Mamang langsung kayak goblok, kayak kesel gimana sih bang, ya kan. Aduh ya Allah, kayak ngomong bahasa Sunda cuma kayak kasar bang, saking kesernya. Si tadi ini cerita kayak sambil gemetaran lah maksudnya. Saya pun sebenarnya emosi bang, nggak dengar cerita langsung ya Allah, ternyata ini penyebabnya. Si Ical ini, cowoknya ini si Ical sampai ngomong, aduh sorry gue nggak cerita, gue kira maksudnya aman-aman. Akhirnya saya bentak lah bang, kawan saya ini si Ical, lu gimana sih maksudnya nggak ngasih tahu, masa kayak gitu dibuang sembarangan, lu gila aja sih. Masa lu nggak tahu sih kayak gitu nggak boleh dibuang sembarangan, jangan kan di Curug ya bang, di rumah sendiri aja kita nggak boleh bang, buang sembarangan, harus benar-benar dibersihin setahu saya ya bang ya. Gimana di tempat orang, ya si Mamang di situ kayak udah benar-benar kesel lah bang, cuma ditahan aja kali ya. Akhirnya di situ saya ngomong empat mata sama si Mamang, Bang ya sebelumnya emang saya minta maaf lah ya kan, di sini saya yang ngewakilin teman-teman saya minta maaf Mang, saya minta tolong Mang, ini gimana Mang kelanjutannya. Saya takut maksudnya dari rumah ini kita diteror, terus takutnya kita di perjalanan Ya, kenapa Mang, satu-satunya lu bisa gak balik lagi ke Curug itu. suruh balik lagi bang. Waduh, Itu gua disuruh balik lagi. Saya mikir lagi, ya Allah, karena emang perjalanan jauh banget bang. Tangerang Puncak jauh banget. Jauh banget. Saya mikir lagi ya kan. Akhirnya saya keluar kamar dari si Mamang itu. Saya ngomong bang ke anak-anak, Tar, kita disuruh balik lagi. Saya ngomong ke si Tari dulu awalnya. Kita disuruh balik lagi ke Curug. Ih ngapain nih si Ical sama si Unta itu kayak pada kaget. Gila ya jauh banget cowok, capek enggak ah. Lu nggak mau tanggung jawab nih, jadi nih udah kejadian kayak begini kan. Kalau lu nggak pada mau tanggung jawab, gue juga lepas tangan nih. Tapi gue nggak tanggung jawab ya kalau misalnya entah si Tari atau dari kita bernama ada apa-apa. Nggak lama si Mamang keluar. Satu-satunya mau Mamang bantu apa enggak? Ngomong bang, kesel si Mamang ini. Mau Mamang bantu apa enggak? Kalau enggak Mamang pulang, tapi memang nggak bisa bantu. Kalau kalian kenapa-kenapa nanti, akhirnya kita nunduk semua lah bang. Mau nggak mau, ya udah kita ke Curug. Balik lagi Bang. Nah kita disuruh nyari plastik yang dibuang bang. Sama saya dikasih air sebotol buat nyiramin itu bang. Kayak syarat si Mamang bilang ini air doa kayak buat ngebersihin tempat itulah bang. Ya kan saya nggak ngerti itu buat apa. Akhirnya saya turutin lah omongan si Mamang itu. Gimana nih akhirnya mau nggak mau bang, itu badan lagi capek banget. Pikiran lagi kemana-mana bang. Asli. Akhirnya kita ke Bogor lah. Ke Bogor, ke puncak itu lagi bang. Kita berenam. Udah bener-bener badan lemes banget itu. Apalagi saya bang bener-bener kayak mayat hidup. Kondisi kurang tidur, capek di perjalanan. Udah gitu dapat hal-hal yang kayak gini. Ya kan, campur aduk bang pikiran saya. Itu saya di perjalanan nggak tahu berapa jam bang, udah nggak mikirin waktu. Akhirnya saya sampailah di Curug itu bang. Dan untungnya masih sepi karena emang ke Curug itu hari Senin. Itu masih sepi juga. Ya. Saya cari-cari, saya teriak bang di situ ke si Tari saking keselnya. Karena udah capek, udah bener-bener bodoh amat lah. Lu di mana, bego? Buang ininya, saking keselnya kan. Saya ditenangin lah, kira sama adik saya, lu jangan kayak gitu, lagi sakit ya, kasihan. Masih demam dia? Pasti demam bang, sakit bang. Iya. Dia juga kayak nyesel bang, kayak nangis juga. Saya agak nyesel juga sih ngomong kayak gitu ya kan, karena emang agak kasar. Ya gimana bang, karena benar-benar emosi banget. Cuma ya langsung saya minta maaf lah. Mas Nopi udah, sorry Nop kan. Sorry Tar, kan udah ayo cari ya kan. Itu kita nyari lah bang berenam. Dan untungnya plastik itu ketemu di samping pohon bang. Itu ada plastik yang dia buang. Itu yang nemuin adik saya si Diki. Dia ambil ya kan. Coba lihat, ini bukan. Pas si Tari buka ini, ya ini bener. Ini itu dibuka bang, iya bener masih kotor bang. Aduh, iya. Ya, dia itu ngomong, gue udah bersihin, cuma emang ya
Maksud dia nggak ada sabun atau apa, dia bilang. Jadi dia kayak ngucap seadanya aja bang. Saya udah geleng-geleng lah bang lah. Nah akhirnya setelah ditemuin itu, dimasukin lah bang, nih udah lu masukin tas, lu bersihin pokoknya di rumah, gue nggak mau tahu. Dia apaan sih mas? Udah, saya desak lagi di situ bang, masukin tas kata gue. Akhirnya di situ saya ingat kata-kata si mamang ini sebelum pas nemuin barang itu, saya disuruh baca Al-Fatihah bang, sembari nyiramin botol itu lah bang, ya kan, kayak istilahnya buat ngebersihin tempat yang udah kita kotorin bang. Ya kan. Saya nurut akhirnya. Setelah dari situ kita mutusin buat gimana. Tadinya pengen tidur lagi bang, pengen di itu karena tapi saya ngelihat si Tari ini udah bener-bener khawatir bang, takut kenapa-napa. Ya kan. Akhirnya kita pulang lah dengan kondisi yang capek kayak gitu. Kita pulang di terakhir perjalanan di tengah perjalanan ini gua nggak tahu lah bang. Ini di mana? Gue udah bener-bener nggak tahu. Tapi udah malam ini? Enggak. Ini kondisinya jam berapa ya bang? Siang bang. Siang. Kayak menjelang sore lah. Ini kondisi jam berapa ya? Gue lupa bang. Abis asar lah. Kayak jam 4-an mungkin ya? Iya mungkin lah bang. Itu gue ngelihat orang kecelakaan bang. Waduh. Itu badan gue langsung lemas. Gue mikir ini apa ya, jalan macet-macet karena emang lagi capek, udah bener-bener emosi bang. Ngelihat macet-macet gitu gue terabas lah. Kira gue terabas. Nah itu saya bawa motor ngelihat dari belakang, pertama ada orang sujud di tengah jalan bang. Pas saya deketin lagi, ya Allah, itu saya ngeliat orang kecelakaan dengan kondisi, mohon maaf ya bang ya, itu palanya bang, kelindas. Itu darahnya udah bener-bener di mana-mana. Akhirnya di situ saya, ya Allah, ini apa lagi? Di situ saya makin lemes lagi bang. Saya udah benar-benar nggak kuat. Bawa motor pun gemeteran setelah ngeliat kejadian itu. Ya Allah, apa ini kejadian apa lagi? Saya takutnya kejadian maksudnya terjadi lagi bang, kayak ke diri saya atau ke teman-teman saya bang. Takutnya belum selesai masalah itu. Akhirnya setelah saya mikir, nemu warkop, saya ngomong ke teman-teman saya buat minggir dulu lah, gue nggak kuat bawa motor. Pengen pingsan itu bang. Bener-bener pengen pingsan karena emang ngelihat kondisi begitu. Ya Allah, itu jelas banget bang, saya ngelihat bang, itu emang bener-bener baru bang kondisi kecelakaannya, karena emang belum ada petugas atau apa, masih bener-bener dikerubungin sama orang. Nggak tahu kejadiannya kayak gimana, saya bodo amat. Kira setelah jalan setengah kilometer atau 1 kilometer, kita ke warkop lah, udah di situ nenangin diri buat ngopi. Saya numpang cuci muka juga di situ, ya kan, karena emang udah benar-benar kalap. Nah, setelah itu dari warkop itu saya nyuruh adik saya lah bang bawa motor, karena emang saya udah benar-benar nggak fokus, udah benar-benar lemas bang, benar-benar takut lah bang. Akhirnya setelah dari dari warkop itu kita pulang lah bang, dan di situ alhamdulillah semuanya clear, nggak ada kejadian apa-apa bang. Dan di rumah pun si Tari maksudnya udah demam, udah sembuh lah bang. Oh sembuh. Alhamdulillah bang. Sembuhnya pas pulang atau setelah beberapa hari? Beberapa hari bang. Demam dia lumayan lama ya? Lama bang. Dari pertama nginep? Iya. Ada seminggu? Kurang lebih bang. Karena emang setelah dari Curug itu kita nggak kayak kontek-kontekan lah bang. Karena emang gimana ya? Masih emosi. Iya, entah emosi sama kayak masih ada rasa takut bang. Iya bener sih. Berarti yang dikira ini penginapan yang horor, nggak taunya ulahnya si Tari nih ya? Iya. Berarti si Ical tahu itu? Tahu bang. Tahu kalau dia buang sembarangan? Iya bener bang, tahu. Gue kalau jadi lu sono berdua lu ngambil. Iya makanya bang. Cuma namanya temen ya. Iya benar. Namanya temen, apalagi udah temen lama itu ya. Iya bang, lama banget bang. Itu teman dari kecil. Ya mau nggak mau lah kita bantu ya. Namanya kita jalan bareng ya kan. Harus tanggung jawab bareng-bareng. Bener-bener. Cuma emang tadi agak emosi aja sih bang ngomong kayak gitu. Ya kan. Nah, di penginapan itu diganggu malamnya, kurang tidur. Paginya disuruh dari Tangerang ke Puncak, pulang rumah itu capek banget bang. Itu berangkat dari penginapan, pas pulang itu jam 10-an ada? Kurang bang, itu pagi bang. Pagi banget, sampai sono siang, pulang lagi. Itu kan yang Sinopi
ngelihat sosok itu kan, baru di situ kan kita langsung cerita lah bang. Itu kita nggak makan atau apa, kan emang pada kaget setelah si Tari cerita. Itu nggak ada yang makan sampai sore itu. Nggak makan bang, kita nggak makan bang. Udah campur aduk. Emang sih kalau emang lagi apa gimana, lagi keliangan, pusing segala macam, banyak pikiran, nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan bang. Laparnya nanti malam. Lemes aja tiba-tiba kan. Oke, berarti ini yang dilihat Mamang di rumah itu yang ikut sosok apa aja? Banyak bang yang si Mamang bilang sih itu ada sosok perempuan yang bisa dibilang apa ya, kayak kuntilanak lah bang ya sebutannya ya bang. Terus sama sosok penunggu, tapi nggak bisa jelasin bang sosoknya bang. Yang tadi yang si Onta lihat sama si Ical itu. Oh bang. Yang setengah itu. Benar. Oh itu nggak tahu, entah dari iya benar bang. apa Curug atau penunggu emang daerah situ. Iya benar. Nah kalau yang pocong itu dari Curug juga bang. Sama dari Curug bang. Katanya si Mamang bilang kan rumah ini benar-benar ya bersih. Maksudnya kan sering di ngajiin juga sama si Mamang. Pokoknya dipakai yang buat ngaji juga lah bang di rumah itu lah. Apalagi Mamang pun orang bisa ya. Iya orang bisa bang. Orang bisa, kalau emang rumahnya angker ya diusirin sendiri sama dia. Benar bang. Logikanya seperti itu. Iya. Makanya si Mamang itu nyangkal bang. Kalau rumahnya dia ini aman-aman aja. Iya emang tadi kan dari cerita lu kan emang vibes-nya tua ya. Iya. Vibes-nya horor. Vibes-nya doang. Lampunya kuning. Benar. Rumah panggung kayu semua kan. Kayu semua. Cuman ya aslinya emang nggak horor. Iya. Emang gara-gara si Tari sama si Ical nih. Berarti itu yang dibuang, mohon maaf nih, cangcut. Jadi itu apa ya bang? Kayak bisa dibilang celana dalam gitu. Aduh gue nggak ngeliat jelas sih bang, kan emang udah gimana ya. Kan dia kan baru hide di situ. Iya. Berarti kan nggak sempat pakai. Benar. Mohon maaf, softtek. Iya benar. Berarti dibuang itu celana dalam. Iya kan. Ya Allah, buang celana dalam di Curug. Iya. Ditaruh kantong hitam bang. Plastik. Gila sih. Maksudnya tinggal cuci, diapain nih? Iya, tinggal bawa pulang. Kan namanya itu kan kayak privasi ya bang. Iya. Maksudnya kucek aja lah, walaupun nggak ada sabun atau apa, kan di situ air banyak. Maksudnya tinggal kocok-kocok asal. Kucek asal yang penting bersih. Kayak keringin, taruh plastik kan bisa simpen di tas. Ya, tinggal bawa pulang. Iya. Dibuang maksudnya kan bisa dibilang aduh ya gimana setolol gitu ya bang ya. Aduh. Kalau denger juga pasti kan emosi bang ya. Maksudnya ngapain lu cangcut sendiri dibuang gitu, celana dalam sendiri dibuang, celana dalam ya dibawa pulang lah. Iya. Privasi. Kalau yang nemu orang lain, cangcut siapa nih? Malu. Kan malu begitu. Nggak habis pikir bang. Duh, Terus sebagai teman juga kesel ya. Kesel banget bang. Kalau inget-inget itu ya lebih banyak keselnya sih. Iya sih, benar-benar. Alhamdulillahnya sih ya di perjalanan tuh saat lu dari Curug, kan ke puncak dulu ya tadi ya, dan ke Tangerang ini tuh nggak ada gangguan sama sekali di jalannya. Alhamdulillahnya di situ, ngerinya di jalan diganggu segala macam. Itu bang yang gue takutin bang. Ya, nah si Tari ini demamnya mulai dari puncak atau pas nyampe penginapan? Itu pas dia kena rap bang. Oh malam ya? Iya. Malamnya. Berarti pas malam pertama. Kejadiannya siangnya yang dia buang, mohon maaf nih ya, cangcut. Nah malamnya kerep-kerep, baru demam. Iya, langsung demam paginya. Iya. Nah berarti dari cerita lu tadi nih kan di awal lu sempat ngeliat si cewek ini nih yang saat dibilang mimpi nggak mimpi. Iya. Itu dia di depan kamar lu. Jadi posisinya itu gua tidur nih bang. Nah di samping itu kurang lebih 3-4 meter itu ada meja bang, kayak buat meja belajar. Oh, di dalam kamar lu? Iya, di dalam kamar bang. Oh, gua kira di ruang tamu. Enggak. Nah, ternyata si cewek itu yang ganggu si Tari ini. Nah, mungkin bang bisa jadi. Karena emang gua ngeliat sosok itu kayak sadar nggak sadar, cuma jelas bang. Taunya putih aja? Iya, benar-benar berbentuk, cuma emang nggak terlalu solid, cuma gue jelas bang. Cuma kalau itu sosok perempuan. Tapi sosok ini sesuai nggak sama yang sosok si Tari lihat nih saat masak? Sesuai bang? Sesuai, sama gitu ya. Cuman Tari yang jelas ngeliat ini. Iya benar. Cuman saat di situ si Tari ini cuman diganggunya saat rap sama yang ngeliat sosok itu bang, yang di dapur. Selain itu ada nggak? Iya, nggak ada lagi bang. Paling si Onta doang yang sekali itu. Oh, yang ngeliat sosok gitu. Iya benar bang. Nah pas yang ada yang nangis sama ngerintih itu dia nggak denger ya mereka? Itu bang, nggak denger sama sekali bang. Yang denger saya sama si Diki doang. Bahkan yang tadi saya bilang gedoran pintu itu dia nggak denger bang. Karena emang mereka pada pules. Tapi bener-bener kayak digedor gitu. Iya bang. Kayak gedoran apa ya? Duduk. Makanya saya langsung keluar. Saya kira kayak entah dia kenapa atau apa gitu kan. Ternyata pada tidur bang. Gila sih. Iya.
Berarti yang dari si Mamang ini yang ikut cuma 2 apa ada lagi nih? Si kuntilanak itu kan sama si pocong nih 2. Iya. Apa ada lagi nih yang emang nggak nampakin tapi ngikut? Kayaknya sih nggak ada bang. Cuma 2 itu. Si Mamang sih ceritanya cuma itu doang. Oke, iya. Mungkin entah si Mamang nggak mau ceritanya lain apa gimana. Bang. Karena kan pas dia datang kan, astagfirullah banyak banget. Iya. Berarti kan banyak nih. Iya. Entah itu ngumpul di situ apa gimana. Tapi si Mamang nggak cerita detail. Nggak cerita detail bang. Cuman niatin pengen bantu lah. Iya. Si Mamang pas datang cuma negasin, maksudnya lu pada dari mana? Ya. Negasinya cuma itu bang, minta penjelasan dari kita berenam lah. Tuh untungnya ada Mamang bantu ya. Kalau nggak ada itu bingung juga tuh. Kalau emang misalnya pulang nih langsung nih kan bisa jadi si setan ini malah ikut ke rumah. Bener. Repot juga nih malah. Nggak tahu apa yang terjadi lah bang lah. Dan ngerinya itu yang di jalan sih. Apalagi tadi pas pulang, aduh ngeliat orang kecelakaan. Udah ngalamin kayak gitu, lagi capek. Ngeliat orang kecelakaan. Campur aduk bang. Itu bang. Parah itu parah. Pengen pingsan saya bener, nggak kuat. Menampar perjalanan jauh. Ya Allah. Berarti lu naik motor dari pagi sampai sore itu? Iya, bener bang. Full. Jadi sana bukan istirahat malah nyari cakcut ya orang. Allah. Ketololan teman sendiri ya bang. Ya Allah. Maaf banget ini mah. Maaf banget nih bang Ical. Tapi emang ya. Sih. Iya. Emang. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ali nih. Jadi serem banget nih bang ya. Belum nginep di penginapan horor, nggak taunya bukan penginapan yang horor. Iya bener bang. Nggak taunya ulah temen lu yang konyolan ya. Iya. Buang cakcut sembarangan lu bayangin. Tapi dikasih ganjaran sih sama Mamang, lu ambil lagi ke sana. Tapi jauh. Cuman kan teman-teman yang lain yang jadi korban nih berarti capek. Iya bener bang. Yang berulah 2 orang, yang 4 juga kena. Iya bener bang. Kasian juga. Oh, yang penting lah selamat lah bang ya. Alhamdulillah yang ya penting bang. Selamat walaupun capek yang penting selamat. Selamat alhamdulillah. Dan si Tari juga nggak kenapa-napa sekarang. Nggak kenapa-napa alhamdulillah. Si Ical juga apalagi aman kan? Aman semua bang, kita berenam alhamdulillah. Terima selamat ya. Oke, thank you banget bang. Sama-sama bang, saya juga thank you bang. Udah share pengalaman pribadi yang luar biasa nih, serem banget ya. Nah buat sobat tengah malam nih, biar pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitulah akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Ali juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.